Perkenalkan, nama saya Arif Nada. Di kesempatan ini saya akan membuat video untuk kita bahas dari awal ilmu pelayaran datar, ya khususnya bagi teman-teman pemula yang sementara belajar dan kemudian akan menerapkan ilmu itu di dalam kerja di atas kapal. Begitu, tidak membuang banyak waktu, kita langsung mulai saja. Teman-teman, di sini saya akan mencoba kita sama-sama belajar tentang dasar-dasar ilmu pelayaran. Karena dasar itu paling penting. Jikalau dasar kita kuat memahami perumusan dasar, pastinya di dalam perhitungan yang lebih mendalam tentang pelayaran kita juga akan paham. Tetapi kalau dasarnya lemah, pastinya susah kita mempelajari dan menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan. Dan di sini saya akan terapkan teorinya sesuai dengan prakteknya. Jadi kita langsung nanti masuk ke peta laut. Begitu, pertama dan awal sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu ilmu pelayaran. Nah, di sini saya tulis secara tulisan manual, tulisan tangan, karena saya suka menulis. Tapi maklumlah tulisannya jelek, tapi yang penting bisa dibaca ya. Di sini definisi dari ilmu pelayaran itu adalah ilmu yang mempelajari cara melayarkan kapal dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat, aman, dan ekonomis. Dalam arti selamat, kita berlayar jangan sampai menabrak karang atau tempat dangkal, harus dihindari. Nanti bagaimana cara menggaris peta pun akan diterapkan di sini dalam part yang lain. Aman dan ekonomis dalam arti mencapai tempat tujuan dengan waktu yang sesingkat, seperti itu. Oke, di sini sebelum kita masuk lebih jauh ada selembar kertas. Ini kertas HVS, sengaja saya buatkan seperti ini. Kita ibaratkan, hayalkan ini bentuk bola bumi. Bentuknya tidak 100% bulat, tapi kita ketahui berbentuk elips atau oval kayak bulat telur. Nah, di sini garis bayangannya di sini saya melintangkan begini, itu ibaratnya ini khatulistiwa. Ya. Ini garis khatulistiwa atau ekuator. Jelas kita tahu bahwa ini adalah derajat vertikal dari kutub utara kutub selatan. Ini saya buat menjadi rata. Dalam arti kita mempelajari peta ini sudah diproyeksikan ke benda datar. Dari benda bulat kita bikin ke benda datar. Kita lanjut. Di sini kita ketahui bumi itu berotasi pada sumbu atau porosnya itu dengan tidak duduk rata seperti ini, tetapi ada kemiringan 23,5 derajat. Rotasi bumi pada sumbunya sambil berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Kemudian di sini saya sampingkan lingkaran atau ibaratnya ini bumi. Di samping kanan sini saya gambar secara datar seperti contoh tadi. Sesuai garisnya di sini KI 00 derajat khatulistiwa. Kita ratakan dari kutub utaranya seperti ini, garis rata, kutub selatannya demikian. Kemudian ini jajar-jajar. Ya. Jajar-jajar ini ke kutub, dari khatulistiwa ke kutub selatan itu ada 90 buah, dan dari khatulistiwa ke utara itu 90 buah juga. Keseluruhan dari jajar-jajar ini adalah 180, sedangkan derajat
deraja ini keseluruhannya adalah 360 buah yang dibagi dua, 0 sampai ke 180 bujur timur itu 180, dan 000 ke arah kiri ke arah barat itu 180. Dalam pembagian iklim itu ada dibagi dalam 4 buah garis lintang: tropik, subtropik, dan dingin. Tetapi keseluruhan dari jajar itu ada 90 ke selatan dan 90 ke utara. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa garis bujur ada 360 buah. Jarak di antara garis bujur itu adalah 1 derajat. Setiap 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Artinya bumi membutuhkan 4 menit untuk membentuk sudut 1 derajat. Kita buktikan dengan perhitungan berikut. Kita ketahui bahwa satu lingkaran penuh, ya, lingkaran penuh itu 360 derajat. Sedangkan dalam satu hari, ya, satu hari itu sama dengan 24 jam. Bumi berputar pada sumbunya itu dalam satu hari itu 24 jam. Jadi kita bagikan saja 360 derajat dibagi 24 itu sama dengan 15 derajat. Artinya dalam 1 jam bumi berputar 15 derajat. Saya tulis kembali lagi, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 15 derajat. Misalnya kita ketahui bersama bahwa pada jam 06.00 itu matahari terbit. Maka matahari membutuhkan 6 jam untuk mencapai titik tertinggi atau titik kulminasi atas, yaitu 90 derajat. Didapat dari 15 derajat dikali 6 jam sama dengan 90 derajat. Kemudian kita ketahui bersama bahwa 1 jam itu 60 menit. 60 menit kita bagikan dengan 15 derajat sama dengan 4 menit jam. Artinya bumi membutuhkan 4 menit untuk berputar sudut sebesar 1 derajat. Kesimpulannya, 1 jam sama dengan 15 derajat itu selisih bujur. Saya tulis kembali lagi, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 15 derajat selisih bujur. Secara garis besar, ilmu pelayaran itu dibagi atas 3, yaitu ilmu pelayaran datar, ilmu yang menggunakan benda-benda bumiawi seperti pulau, gunung, suar, tanjung sebagai pedoman dalam membawa kapal dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, ini akan kita pelajari cara membaring untuk menentukan posisi kapal. Nanti kita bertemu atau dijelaskan dalam part yang lain. Kedua, ilmu pelayaran astronomi. Ilmu pelayaran yang menggunakan benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan planet. 3. Navigasi elektronik. Radio pencari arah atau RDF atau Radio Direction Finder, radar, LORAN, dan ECA. Peta laut yang sering digunakan adalah proyeksi Mercator. Kenapa namanya proyeksi Mercator? Karena yang memperkenalkan atau yang menemukan itu beliau bernama Flandria Gerardus Mercator tahun 1569. Kenapa harus digunakan proyeksi Mercator? Karena mempunyai fitur navigasi yang berguna di mana garis loxodrome digambarkan sebagai garis lurus. Semua garis meridian berpotongan pada sudut yang sama. Nanti dalam part berikut kita akan mempelajari apa itu garis loxodrome. Ada garis lagi yang namanya ortodrome. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada beberapa definisi yang penting
kita harus mengenal dan bedakan. Misalnya jajar itu di mana bedanya dengan lintang, derajah dan bujur di mana bedanya. Kita akan pelajari juga perbedaan lintang, perbedaan bujur, dan masih banyak lagi. Tetapi yang di sini akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama itu jajar. Kita ketahui jajar itu yang ini ya, jajar. Itu pengertiannya lingkaran kecil yang sejajar dengan khatulistiwa. Ini jajar, ini khatulistiwa. Ya, ini garis putus-putus menandakan bahwa belahan bumi yang di sebelah, yang ini sebelah sini, yang tidak terputus. Ya, coba bisa dibedakan. Sedangkan lintang itu sendiri busur derajah yang melalui tempat tertentu. Ya, misalnya contoh di sini, ya, dihitung mulai dari khatulistiwa, ini khatulistiwa atau 00 derajat, sampai jajar tempat tersebut, jadi dihitung dari khatulistiwa sampai jajar tersebut, dihitung dari khatulistiwa, entah itu di selatan atau di utara. Jadi bisa dibedakan ya antara jajar dengan lintang. Kita lanjut. Derajah. Ini yang vertikal ini kita sebut derajah. Itu lingkaran besar yang melalui kutub utara dan kutub selatan. Lingkaran besar ini selatan, atau setengah lingkaran besar ditarik dari kutub, ya, bumi dan tegak lurus khatulistiwa. Tegak lurus khatulistiwa. Itu pengertian derajah. Sedangkan bujur itu busur terkecil pada khatulistiwa, ya. Busur terkecil pada khatulistiwa dihitung mulai dari derajat 0. Ya. Derajat 00 ini di Greenwich sana, sampai derajah yang melalui tempat itu, entah bujur barat atau bujur timur. Misalnya contoh di sini, misalnya tolak A, kita mau ke B, ya, disinilah ada nanti namanya perbedaan bujur dan perbedaan lintang. Jadi bisa dibedakan ya derajah dan bujur ya. Kemudian kita lanjut lagi ke apa itu pengertian perbedaan lintang. Sini delta lintang ini, namanya delta lintang, selisih atau perbedaan. Itu busur derajah, ya pengertiannya, antara jajar-jajar melalui dua buah tempat, seperti ini. Ini ke sini, ini namanya haluan serong. Nanti kita pelajari sendiri dengan hitungannya. Nanti kita terapkan juga sesuai dengan praktek. Ini, ya, antara jajar-jajar melalui dua buah tempat. Jadi sudah beda lintang. Ini lintangnya yang ke sini, ini lintangnya yang ke sini. Jadi ini disebut perbedaan lintang. Disebut perbedaan lintang. Sedangkan perbedaan bujur itu busur pada khatulistiwa antara derajah melalui dua buah tempat. Nah ini bujur satu yang A sama ke B, ini namanya perbedaan bujur. Sedangkan khatulistiwa ialah lingkaran besar yang tegak lurus pada poros bumi. Ini khatulistiwa, lingkaran besar, ya, yang tegak lurus poros bumi seperti ini. Tegak lurus poros bumi yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke teman-teman, nah, ini bagian 1. Nanti kita lanjutkan ke part 2 atau bagian 2. Ikuti terus
karena ini urutan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu pelihara data. Oke, jumpa lagi, salam pelaut.